Subhanahu wa ta'ala di awal-awal surah Al-Fajr bersumpah dengan 5 kali sumpah, 5 macam sumpah. Setelah 5 kali sumpah, Allah memerintahkan dan menegaskan dengan kalimat hal fi dzalika qasamul lidzi hijrin. Apakah tidak ada pelajaran penting yang bisa diambil dari sumpah-sumpah yang demikian tadi, wahai lidzi hijr, orang yang punya akal? Bapak ibu punya akal atau tidak? Kira-kira waras atau tidak? Sehat, alhamdulillah. Jika merasa punya akal waras, maka Gusti Allah perintah dan negaske hal apakah. Pertanyaan dalam ilmu Al-Quran tidak semuanya harus ada jawaban. Di sana ada istilah istifham ingkari. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu yang paling hakim? Ya enggak perlu dijawab kecuali bala, tentu. Kemudian ada pula model istifham pertanyaan dalam ilmu Al-Quran, bahasa Al-Quran, yang sifatnya penegasan, ketetapan, perintah atau sindiran, termasuk ayat ini. Hal di sini bukan berarti apakah suatu pertanyaan, tapi informasi sesungguhnya, sekaligus perintah, wahai orang yang punya akal, mikiro, mutolaah, duduk sejenak, ngaji, OCI, uraikan sumpah demi sumpah, 5 macam sumpah itu. Oh nopo dengan 5 macam itu? Insya Allah cukup sampai jam 9, 10. Oh naik lagi ternyata 10. Alhamdulillah. Oke. Wal fajr. Pertama sumpahnya adalah demi fajar. Kedua walayalin ashr, demi 10 malam, 10 hari. Yang ketiga wasyaf'i, demi sesuatu yang berpasangan, genap. Wal watri, demi sesuatu yang tunggal, ganjil, witir. Walayalin wal laili idza yasr, demi malam secara umum. Sepakat para alim ulama tafsir apa wae kitab tafsirin, jika ada nama atau istilah makhluk Allah, bahasa tafsir yang lain maf'ulat Allah, hasil karya Allah, ciptaan Gusti Allah, namanya disebut-sebut dalam sumpah, diabadikan dalam Al-Quran, tak mungkin kecuali makhluk tersebut, objek tersebut, maf'ulatnya Gusti Allah tersebut memiliki lebih banyak keistimewaan dibanding yang lainnya. Apakah bahas tentang buah-buahan? Kali ini enggak bahas buah-buahan, tapi waktu dan keadaan. Demi fajar. Berarti fajar memiliki banyak keistimewaan lebih daripada detik-detik yang lain dalam waktu 24 jam. Walayalin ashr, 10 malam 10 hari dalam 1 tahun, itu yang paling istimewa dibandingkan hari-hari ratusan yang lainnya. Yuk kita bahas satu persatu. Wal fajri, dalam kitab satu tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Syekh Al-Qurtubi, sekurang-kurangnya ono 13 tafsir. Ketika kulo sengaja buka, mbuh kapan, tapi sengaja buka minimal 9 tafsir. Ada Al-Kasyaf karya Zamkhasyari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, As-Sawi, Jalalain, Tafsir Al-Kabir Syekh Fakhruddin Ar-Razi, dan Tafsir At-Tabari, Sofwatut Tafasir Lis-Sabuni. Dan kitab ini, dan mudah-mudahan pengarang-pengarangnya ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena rujukan saya mutolaah tafsir-tafsir itu kabeh. Nyuwun sewu, ternyata lebih dari 20 tafsir wal fajri taktil. Insya Allah cuman secuil 2 cuil sajalah, nyempet kayak waktu saja. Wal fajri, pendapat
pertama. Dan inilah kebanyakan di kitab-kitab tafsir condong wal fajri, ya fajar yang kita hendak sholat subuh itu loh, waktu fajar. Seolah-olah waktu fajar memang melebihi waktu yang lainnya dengan segala keutamaannya. Berdasarkan tafsir pertama, kalau kita OCI, Allah ngasih tahu, hei kaum muslimin, hei hamba-hambaku, khusus fajar, segera gesit, melek, dan manfaatkan dengan cara yang benar, cara yang baik, khusus fajar itu. Ustaz, fajar itu asli nopo tak artinya? Dalam bahasa dulu, kalau ingin tahu. Satu-satunya sholat, Pak, sholat 5 waktu, satu-satunya sholat yang punya nama 2 dalam Al-Quran adalah sholat subuh. Sholat subuh dan sholat fajar. Hanya sholat subuh. Lalu ketika ayat 78 surah Al-Isra, surat ke-17, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, Allah memerintahkan kanjeng Rasul di tengah-tengah gencatan atau dihimpit tindasan orang-orang musyrikin. Di ayat 77 Allah menghibur, nyuruh Nabi Muhammad sabar, sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Wahai Nabi Muhammad, kamu dapat penindasan, kamu dapat serangan, itu sudah sunnah Gusti Allah bagi rasul-rasul terdahulu, termasuk jenengan, ya termasuk umat kanjeng Rasul. Shallu ala Nabi Muhammad. Jika jenengan, Pak, Bapak Ibu bukan nabi, bukan rasul, sedangkan 49 kali ayat tentang cobaan-cobaan, hampir seluruhnya dominan pembahasannya adalah para nabi, para rasul, dan kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dapat penindasan, ujian. Jika jenengan dalam hidupnya ternyata rasanya kok cobaan meneh, berarti justru jalan hidupnya jenengan yang benar. Paham saya, ya? Karena itulah jalannya para nabi, para rasul. Atau yang kedua, berarti Allah ngasih kesempatan, wahai hambaku, walaupun sampai standar-standar wae, tapi dengan ujian ini jadilah nanti derajatnya kumpul sama para nabi rasul. Amin Allahumma. Kira-kira jelas atau tidak? Masuk atau tidak? Oke, masuk. Jelas, selesai. Ternyata ketika ada himpitan cobaan, Gusti Allah ngasih wejangan di 77 surah Al-Isra, sabar. Yang kedua ayat 78, aqimis sholata, lawan, sikapi ujianmu wahai Nabi Muhammad dengan jaga betul sholat 5 waktu. Dan khusus ketika Allah menyebutkan sholat fajar, ditambahi wa, aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat mulai zawal, lengsernya matahari, zuhur, asar, ila ghasaqil lail, sampai tenggelamnya matahari, maghrib, isya. Qila subuh masuk, tapi enggak di situ. Allah pengen memuliakan subuh, ditambahi wa, dan plus lebih-lebih Quran al-Fajr, lebih-lebih sholat subuh dijaga betul. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini yang kedua dalam Al-Quran, bukan sekedar namanya yang berbeda, memiliki istilah fajar dan subuh, khusus subuh ditambahi wa, dan disebut lagi beda dengan sholat yang lain, dan ditambahi Quran. Mayoritas alim ulama di sebagian kitab tafsir, Quran khusus al-fajr. Kenapa? Ya, isyarat khusus sholat subuh bacaane Qur'ane dawa-dawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk atau tidak? Dan ini khusus sholat subuh saja. Kemudian kelebihan lagi apa yang ketiga? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Khusus sholat subuh, puncak-puncaknya waktu, puncak-puncaknya seluruh ibadah kula jenengan. Apakah sholat, apakah bacaan Al-Quran dalam sholat,
atau ba'da sholat, ataukah sholat qobliyahnya, sholat sunnah fajarnya, apakah doanya, apakah wiridannya, didengar, diperhatikan, disimak, dan diamini oleh malaikat-malaikat. Kata Nabi, malaikat lail wa malaikatun nahar, baik malaikat lail, malaikat nahar, seluruhnya rioni, puncak-puncaknya, banyak-banyaknya di muka bumi adalah waktu fajar. Kalau kita pahami wal fajr, maknanya adalah fajar setiap hari. Itu isyarat, yuk bunga, yuk bangkit, khusus fajar. Lebih-lebih Bapak Ibu, fajar kalau diartikan konteks fisikal, konteks sesuatu yang dohir, memang pancaran atau terbitnya itu loh, terbitnya fajar sodik, yang tadinya nyuwun sewu di ufuk langit hitam gelap, ada cahaya putih vertikal. Dan kata Nabi, hal seperti ini adalah nyuwun sewu, haram sholat, halal makan, makan sahur maksudnya. Tapi kalau sudah menyebar yastatir seperti burung, kemudian menjadi horizontal, nah itulah yang disebut fajar shadiq, halal sholat, haram makan sahur. Oke, itu kalau arti konteks fisikal. Fajar memang fajar untuk waktu sholat subuh. Tapi secara makna, fajar itu nyun sewu nggih, semangat hati, Pak. Semangat gerak, Pak. Semangat ibadah, itu loh namanya fajar. Aslinya seperti itu. Paham kira-kira maksud saya? Khusus sholat subuh setelah jenengan dimatikan sementara oleh Allah. Bahasa di surat Al-An'am kan mati, yatawaffakum bil-laili, maksudnya tidur, anak atau bagian daripada mati. Setelah istirahat, jenengan dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Ketika bergetar hati jenengan, ketika pengen gerak, nah itu yang dimaksud fajar. Itu makna aslinya. Semangatnya jenengan, semangat gerak, semangat iman, termotivasi pengen lurus menuju Gusti Allah, itu namanya fajar. Setelah kiranya, yakni fajar pertama, artinya makna yang aslinya adalah fajar, semangat iman, semangat bergerak, awali harimu dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setelah kiranya semalam diistirahatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak panjang kalam, ditambah lagi yang keempat. Kalau kita artikan fajar ini fajar waktu sholat subuh. Tidakkah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, rokaatal fajri, 2 rakaat sholat sunnah fajar. Qobliyah, ada yang mengartikan sholat sunnah fajar sendiri adalah khairun minat dunia wa ma fiha, itu lebih utama, lebih mahal pahalane, ganjarane katimbang dunya seisine. Amin Allahumma, khusus fajar. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shalla as-subha, khusus salat subuh fajar, fi jama'atin, kok mau berjamaah, maka faka'annama qama al-laila kullah, seolah-olah ia telah berqiyamul lail sepanjang malam, khusus sholat subuh berjamaah. Kalau panjenengan pengen dapat pahala tahajud, witir, orang berhenti dari waktu isya sampai subuh, pastikan sholat subuh tidak sendirian tapi berjamaah. Rasul dalam hadis sahih juga Ibnu Majah dengan sanad Samurah radhiyallahu anhu bersabda seperti ini, man shalla subha, khusus salat subuh, sapa wonge tergerak mengawali hariannya dengan salat subuh apalagi berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsi, ia bakal dalam melindungi Gusti Allah, rahmati Gusti Allah sampai sore harinya, khusus sholat subuh dan lain sebagainya. Oke, masih ada waktu berapa jam? 2 jam. Oke, siap. Adapun tafsir yang kedua, fajar di sini fajar khusus tanggal 10 Dzulhijjah. Alasannya apa?
Hari tanggal 10 Dzulhijjah Idul Adha satu-satunya hari yang tidak punya malam. Sangat istimewanya. Rasul pernah mengatakan hari terbaik adalah hari Yaumun Nahar, Idul Adha. Kok gak punya malam? Iya, gak punya malam. Kalau dikaitkan dengan hadis Sahih Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dapat pertanyaan seperti ini. Ya Rasulullah, ya ayat naon. Saat itu dialognya di Muzdalifah, malam mabit Muzdalifah, malam takbiran haji wada. Ya Rasulullah, aku sendirian laki-laki yang tertinggal wukuf Arafahnya. Dan hal ini Pak Bu terjadi 2025, rombongan 2 bis reguler Indonesia terlambat, habis sholat isya baru wukuf di Arafah malam-malam. Terjadi pula di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasib hajiku piye ya Rasulullah? Hadis Sahih Muslim. Dan Rasul menyampaikan fima makna man adraka mauqifal arafati qabla al-fajri faqad adrakal hajja. Riwayat yang lain faqad hajja gitu. Sapa wonge nemu wukuf Arafahe mbah jam pira wae, sing penting sebelum fajar shadiq tiba besok itu loh, maka sungguh nemu hajine. Berarti hajinya sah atau tidak? Sah, jelas ya. Dan ini ilmu-ilmu fikih demikian, sepakat para ulama demikian, tetap sah. Loh, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkait-kaitkan Arafah tanggal 9 malam 9, walu tanggal 9, yo malam punya Arafah. 9 malam 10 malam takbiran. Kalau yang mereka selesai Arafah, wukuf Arafah, mabit Muzdalifah, malam takbiran itu ternyata dikaitkan dengan ritual wukuf Arafah. Sehingga wukuf Arafah punya 2 malam, malam 10 dan malam 9. Ini loh pendapat kedua ya. Ditambah lagi apalagi walayalin asyr, 10 malam di sini adalah 10 malam 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, fajar di sini adalah fajar Lailatul Qadar. Dengan alasan apa? Walayalin asyr adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang keempat, fajar di sini adalah fajar khusus tanggal 1 Muharram. Alasannya apa? Walayalin asyr, dalile padha. Walayalin asyr dimaknai, ditafsirkan oleh ulama-ulama yang keempat, maknanya adalah 10 hari 10 malam awal Muharram. Ustadz, itu pendapatnya siapa ta? Banyak sahabat. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika ditanya wal fajr, yo pertama, kedua, ketiga, keempat kabeh pilih condong. Dan banyak ulama tabi'in. Tidak panjang kalam, sekali lagi, apakah fajar dengan tafsir pertama, kedua, ketiga, keempat itu adalah waktu yang sangat istimewa. Begitu pula ketika kita masuk pembahasan walayalin asyr, tafsirnya ono telu, baik 10 hari 10 malam awal Muharram, yang kedua awal Dzulhijjah, yang ketiga akhir Ramadan. Itu adalah 3 kali dalam setahun yang paling istimewa dibandingkan yang lain. Pernah kita bahas ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah menyampaikan Kanjeng Rasul itu sangat ekstrim ibadah malam maupun siang, khusus 10 malam 3 kali, 10 hari 3 kali. Apa itu Bapak Ibu? Awal Muharram, awal Dzulhijjah, dan akhir Ramadan. Mirip dengan tafsir-tafsir tersebut. Wasyaf'i wal watri, ora dawa-dawa. Sebetulnya kan ana 13, tak cukup papat wae, kuwatir muntah malah rak masuk. Wasyaf'i wal watri. Hadis An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis nomor 4086, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sendiri
Ustadz, berarti Al-Quran ditafsirkan Kanjeng Rasul? Ya, betul. Jika kita nemu riwayatnya, maka kita pakai tafsiran Rasulullah karena tafsir yang terbaik, yang paling mendekati kebenaran. Ternyata satu riwayat An-Nasa'i 4086 nomor hadisnya, Rasul menyampaikan wal fajri ay subuh. Sudah kita bahas tafsir pertama tadi. Walayalin ashr adalah walayali ashrin nahri, 10 hari pertama Dzulhijjah yang berujung nahr, nyembelih kurban. Sudah pun kita sampaikan, tidak memahami Al-Quran sedewi-dewi kita. Yang ketiga, wasyafi'i, Rasul menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, syafa' di sini karena artinya genap, itu adalah yaumun nahri, hari Idul Adha, hari penyembelihan kurban, tanggal 10 Dzulhijjah, puncak-puncaknya kemuliaan juga. Kemudian adapun wal watri, demi ganjil, itu adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Tafsir langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir Rasulullah riwayat yang lain, dan tidak kalah pentingnya. Setelah kita tahu khusus umpamanya jenengan nggih nyuwun sewu nggih, tanggal 1 Dzulhijjah kalah, nggak begitu ekstrim ibadah. Tanggal loro masih udur, tanggal telu udur, tolong khusus wasyaf'i wal watr, tanggal 9, tanggal 10 jangan kalah dalam hal taqarrub kepada Gusti Allah. Ayatnya mana? Wasyaf'i wal watr. Tafsiran sapa? Kanjeng Rasul dengan Sunan An-Nasa'i. Tafsir yang kedua tidak kalah penting. Nah, ini jauh lebih penting bagi saya. Jauh lebih penting bagi saya, lebih-lebih sing nom-nom ini. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu, hadis yang marfu, riwayat At-Tirmidzi, nomor hadisnya 3342. Rasul menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, asy-syaf'u wal watru. Syafa' wal watru itu maknanya as-shalah, sholat. Lebih-lebih sholat 5 waktu maupun sholat yang lainnya, sholat sunnah. Kenapa? Karena minha, kata Nabi, minha syaf'un, di antara sholat kan rokaati ada yang genap. Wa minha watrun, ada pula rokaati yang ganjil. Saya ingin nanya jemaah nyuwun sewu, sholat 5 waktu yang ganjil sholat apa? Maghrib. Berarti yang genap sholat apa saja? Isya, subuh, zuhur, asar. Nah, itu yang dimaksud wasyafa'. Apapun rokaatnya kok genap berarti masuk asyafa'. Rokaat yang ganjil berarti masuk wal watr. Seolah-olah, wahai mufti, sesibuk apapun sampean ning donya, urusan A B C D E F G sampai Z bahkan punjul lagi umpamane, khusus waktu hayya 'alas shalah eling ngaji wasyaf'i wal watr, tulung waktu-waktu salat 5 waktu khususnya tinggalkan urusan donya, eling Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas maksud saya? Oke, tak tambah keterangan. Mudah-mudahan nyuwun sewu Ustaz, mudah-mudahan bisa menampar saya dan bisa menasehati jenengan. Karena jenengan kan nampak-nampaknya jauh lebih ahli ibadah daripada sing ngomong. Nyuwun sewu, coba kita mutolaah bagaimana karakter. Enggak sampai Rasulullah, kita berat lah nyontoh Rasul itu aduh men, rak bakal tutup ibadah kita. Paling tidak as-sabiqunal awwalun, yang dimaknai ditafsirkan ayat as-sabiqunal awwalun dalam Al-Quran. Apakah surah Al-Waqi'ah, apakah surah Al-Bara'ah, At-Taubah di juz ke-11 lembaran kedua sebelah kanan paling atas. Mayoritas ulama mengartikan mereka adalah muhajirin ansar.
Para pejuang yang kehidupannya banyak pahitnya, perang. Bahasa Sayyidina Abu Bakar, uripe hanya pedang karo satu butir kurma. Wes bahasa Abu Bakar. Mereka lah kata para alim ulama salaf yang disebut as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun pembalap. Awalun cepet awal masuk surga nih. Bus! Melewati siratal mustaqim dan surga nih paling dekat. Yuk kita pahami bagaimana karakter mereka, bagaimana lidhi hijrin, kecerdasan para sahabat terkait mengamalkan wasyaf'i wal watri kalau kita artikan dengan sholat. Masih ada waktu 15 jam insyaallah. Oke. Sayyidina Umar. Bapak Ibu kenal Sayyidina Umar nggih? Wah, luar biasa kenal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu awal-awal di Madinah, Pak. Setelah kiranya dapat modal dari sahabat Ansor, lalu berkembang punya onta sendiri. Di tengah-tengah ngopeni onto, kalau bahasa sekarang Toyota. Dulu ngopeni onta kendaraannya, kalau sekarang jenengan lagi ngelus Toyota. Saat itu menjelang waktu sholat asar, nanggung kerjaan Sayyidina Umar. Beliau bergumam dalam hati, tak undur wayah kalau sudah hayya ala sholat adzan aku baru ke masjid. Sudah nawa itu seperti itu Sayyidina Umar. Walhasil apa? Bener, adzan baru datang karena nanggung kerjaan dunyo. Saat itu adalah konteksnya Toyota atau onta. Apa yang terjadi? Tini, noleh kanan, kiri, belakang, depan. Apa kata Sayyidina Umar? Wallahi ma wajadtu makanan farigha fi dakhilihi wala fi kharijihi. Demi Allah, aku gak nemu babar belas tempat kosong buat aku pengen itikaf, pengen sholat dalam masjid ora ono, di luar masjid ora ono tempat babar belas, harus di jalan di gang-gang. Kira-kira berarti dalam masjid penuh atau tidak? Penuh. Teras masjid Nabawi penuh atau tidak? Penuh. Sebelum adzan ternyata karakter kebanyakan para sahabat bondong-bondong siap-siap ke masjid, iktikaf di masjid, nunggu sholat. Kira-kira sama di masjid sini atau tidak? Sama. Luar biasa. Baru masjid ini yang bilang sama. Luar biasa. Kita sih wajah ngapusi nih. Raiso percaya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku gak nyindir dan aku tidak berdongeng supaya ini menampar saya. Yo greget lagi deh. Makin sepuh apa yang kita cari? Kalau enggak bahasanya Mbah Maimun Zubair. Kenal Mbah Maimun nggih? Mbah Mun almarhum menasehati kita. Prinsip urip iku loro. Prinsip ning donya iku lho, hidup ning donya iku namung dua. Kelas wali-wali itu namung loro. Enggak lebih yang dicari dan yang ditunggu. Pertama hanya nunggu sholat ngadep Gusti Allah. Yang kedua siap nunggu mati. Rindu sholat, rindu mati. Itulah ning ati pikirannya para wali Gusti Allah. Nek jenengan nyuwun sewu. Jenengan kira-kira sudah sampai makom itu atau belum? Ya Allah. Yang ada Pak, yang ada. Nyuwun sewu, saya nggak ngomongin sini loh ya. Saya ngomongin jamaah sana. Nggak sengaja saya nimbrung sebentar obyek-obyek urusan rumah tangga. Belum kelar kerjaan nih, belum kelar urusan rumahnya, ada dengar adzan. Lolah, nanggung, ini kok cepet banget sih sholatnya? Ini saja belum selesai. Itu orang sono Pak, jauh dari sini. Kalau di sini gimana Pak? Ya Allah, itulah kualitas iman kita. Untuk mengukur karakter cerdasnya otak para sahabat ngamal ke ayat wasyaf'i wal watr masih jauh sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullah. Masih urusan dunia Pak.
Ya sekali lagi, kalau jenengan punya pekerjaan, punya kesibukan apapun judul kesibukannya, diniati itu hanya selingan urip toktil. Ketika sebelum adzan pikirannya wis sholat, itu loh baru jenengan saged ngamal ke koyo karakter sahabat. Sebelum adzan para sahabat gage-gage iktikaf nunggu sholat. Ya Allah, kalau di sini jamaahnya dengar adzan kira-kira langsung ambil wudhu apa ngambil remote? Alhamdulillah. Kira-kira ngambil wudhu apa ngambil HP? Wah, itu kenceng HP. Ya Allah, acur. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabb, astagfirullah lana wa lakum. Oke, itu baru casingnya ya. Kita baru bahas casing. Perhatian waktu sholat luar biasa. Bagaimana jerone sholat? Jenengan hafal surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayat terakhirnya Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ada yang mengartikan para sahabat Muhajirin Ansor itu terhadap orang kafir siang hari tegas, ireng wajah garang. Tapi kalau sudah kepada kaum muslimin, siapapun dia, sesama Islam, iman, tanpa bahas sukune, bahasane, dan dari mana nasabe, dianggap dulur, tetap ruhama. Sampai karakter saling ruhamanya para sahabat di ayat ke-7, 8, 9, 10 surah Al-Hasyr, mereka mengikhlaskan rumahnya, mengikhlaskan tempat kerjaannya, mengikhlaskan nyun sewu istri-istrinya. Wah, engkau Muhajirin jenengan datang ke Madinah, orang-orang tempat tinggal, ambil silahkan tempat tinggalku. Enggak punya tempat kerjaan, silahkan ambil kiosku. Enggak ada istri, aku punya istri, bahkan mungkin istri satu. Mana di antara istriku yang cantik yang kamu taksir? Tunjuk. Demi Allah, detik ini aku ceraikan dan tolong segera nikahi setelah iddah selesai. Kira-kira ono Pak model seperti di zaman kita? Pret bakalono. Kerak bakalono. Ya Allah. Lek jenengan ikhlas, monggo. Tapi kalau saya pribadi abot Pak, abot. Jelas abot. Maka inilah ruhamaknya di kalangan as-sabiqunal awwalun. Maka karakter para sahabat terkait sholat, terkait rohama itu banyak diabadikan dalam Al-Quran supaya kita tidak pesimis. Contohlah para sahabat, kalau ingin surganya dekat dengan Nabi, amin Allahumma. Lanjut atau tidak? Masih belum bahas jerone sholat gimana? Tarahum, engkau wahai Nabi Muhammad, engkau wahai pendengar, engkau wahai para pengkaji ayat. Tafsir seperti itu. Taro bimakna yang engkau wahai siapa ini? As-sami, kata para ulama tafsir, siapapun yang mendengar dan membahas ayat itu. Kalau ingin tahu perhatian mereka terhadap sholat, rukaan akeh ruku'e, sujadan akeh sujute. Dari 9 tafsir, 8 tafsir sendiri mengatakan semuanya, termasuk Ibnu Katsir, tafsir ini itu menunjukkan kasratus sholat wa kasratus sujud. Muhajirin Ansor itu dahsyat, akeh rukuk sujudnya, akeh sholatnya. Bukan hanya cukup 5 waktu, qiyamul lailnya 2/3 malam buat qiyamul lail. Sedikit tidur beda dengan kita, dikit-dikit ngerasa kenceng-kenceng. Ya Allah, lanjut atau tidak? Ini dari amaliyahnya kuantitas. Apakah kualitasnya bagus? Bagus, diteruskan oleh Allah. Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang dicari dari sholat-sholatnya mereka yang hitungannya banyak rakaatnya adalah fadl Allah dan ridha Allah. Ustaz, fadl itu apa tah? Fadl itu sesuatu yang lebih tanpa ada hitungannya.
Makanya Al-Quran, Allah maha tahu isi hati nih para sahabat. Yang dicari fadl, bukan gaji. Gaji dalam bahasa Arab ajr atau ujroh, upah. Gaji, upah atas amalan tentunya ya segitu-gitu aja. Tapi yang dicari oleh para sahabat bukan ujroh, bukan suatu al-ajr, tapi lebih daripada itu fadl. Bahasa ayat yang lain atau pemberian gaji ditambah yang isinya semuanya dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Lebih dari itu, lebih dari surga, waridwana, dan ridha Allah. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ngasih tahu kita, hati ini para sahabat, kenapa sholatnya rajin on time-nya, ternyata nyuwun sewu, wudunya sangat kualitas, fasohah bacaannya pun hati-hati, kemudian gerakannya pun tomak ninah dinikmati, terutama rukuk sujudnya sehingga disebut oleh Allah itulah yang paling lama gerakan sholatnya fardu maupun sunnahnya para sahabat. Dan keikhlasannya yabtagun, jelas. Inilah tafsirnya. Lalu Allah ngasih tahu simahum fi wujuhim min athari sujud, tondo jelas muhajirin ansor itu ahli sholat, terus jelas pada wajahnya ada bekas sujud. Penting, Mbak. Seorang ulama tabi'in muda bernama Syekh Mansur, ulama salaf tabi'in, bertanya kepada ulama tabi'in tua, murid Tulaid Ibnu Abbas yang pernah ngaji Al-Quran 30 kali khatam kepada Ibnu Abbas, bernama Imam Mujahid Ibnu Jabr radhiyallahu anhuma. Lah Imam Mujahid ditanya, wahai Imam, engkau kan hidup ketemu banyak sahabat Nabi, bagaimana keterangannya Al-Quran simahum fi wujuhihim min athari sujud? Apakah itu artinya ada bekas di jidatnya, ireng, gosong, kapalan pada jidatnya? Ini ulama salaf dialog. Apa kata beliau? La wallah, demi Allah, tidak demikian tafsirnya. Pentingnya ngaji tafsir, pentingnya enggak memahami Al-Quran seudele dewe. Lah, kata beliau apa? Boleh jadi, tak artikan saja kesuwen, boleh jadi itu ireng gosong koyok dede rukbatul anzi, kata beliau, seperti dengkule domba yang sampai ngelotok terkupas, kemudian kapalan dan ireng, justru itu menunjukkan aqsal qalbi, kerase ati dan riae ati atau sombonge ati. Tanpa kita bahas, dia mungkin netek-neteke bathuk ning karpet. Tanpa kita bahas, mungkin digosok-gosok bathuke, itu urusan dia. Tapi inilah tafsir ulama salaf. Lah, bukan demikian tafsirnya. Bahkan di tafsir As-Sawi lebih ekstrim. Di tafsir As-Sawi syarah Jalalain, itu kebiasaan kaum Khawarij yang baduke sampai anak kapal. Lalu Imam As-Sawi menukil, meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la abghadur rajula wa akrahuhu hina ra'aitu fi jabhatihi athara sujudi. Aku sungguh murka dan benci seorang laki-laki ketika aku lihat ternyata pada jidatnya ada bekas sujud, yakni gosongkah ataukah kapalan. Jelas maksud saya? Oke. Setelah kita tahu tafsir itu nggak dibenarkan oleh ulama salaf, namun bukan berarti nyuwun sewu, namun bukan berarti penting. Tidak saya benarkan jenengan nemu dulure tonggone jamaah yang lain ternyata ono kapalan di jidatnya.
Kemudian kita bully, walaupun terbesit dalam hati, aku setelah ngaji, itulah salah. Itu paling khawarij itu. Nggak perlu ngurusi baduke wong. Sekali lagi, bukan berarti saya ngajak jenengan menjas riak orang lain, menjas atine sombong, justru khawatir. Ketika batu jenengan resik, lalu jenengan sinis, bully, walaupun tergerak dalam hati, terbesit dalam hati, ngurusi batu wong, berarti yang sombong kira-kira hatinya dia atau hati kita? Hati kita. Boleh jadi Pak, nyuwun sewu, kesimpulan yang ingin saya sampaikan penting, berbagai hadis menyatakan kerap kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan orang yang kakean dosa. Rahmat Allah, pengawasan Allah lebih dekat dengan orang yang pendosa, namun masih diharapkan segera istighfar tobatnya daripada orang yang nampak ahli ibadah, ahli masjid, ahli wiridan, tapi yakini selalu sombong. Kira-kira masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Paham berapa yang penting manggo? Lalu tafsirnya piye? Tanpa saya sebetulnya masih banyak riwayat tentang pentingnya orang perlu suudon terhadap orang yang badu ijidat itu loh. Karena rawan soalnya, rawan menghapus amal soleh kita. Ada banyak riwayatnya, tapi nggak ada waktunya di sini. Lalu tafsir yang benar piye? Itu saja. Para sahabat muhajirin ansor kok ono bekas sujud pada wajah mereka. Tafsir yang benar bagaimana? Sekurang-kurangnya 5, di tafsir yang lain 6, tafsir yang lain 7, sebagian saja. Jelas. Pertama, di akhirat. Di akhirat nanti jenengan, terutama muhajirin ansor yang ahli sholat, ahli sujud, pertama, andaikan masuk neraka, dalam hadis Bukhari Muslim ada, maka api tidak akan pernah mengenai tempat atau anggota-anggota yang dibuat sholat, terutama wajahnya itu maksudnya. Itu hadis Bukhari Muslim. Termasuk nyuwun sewu di padang mahsyar, bukan hanya karena bekas wudhunya, tapi karena rajin sholatnya, wajah itu memancar dibandingkan mereka-mereka yang muslim fasik. Ini pendapat pertama, di akhirat maksudnya. Bahkan seperti bulan yang purnama. Sedangkan wujud ning donya, itu kalau tafsir pertama akhirat, sekarang wujud ning donya tandane apa? Kaum muhajirin bekas sujud pada wajahnya. Pertama, masih ada waktu Ustaz? Oh masih? Oke, tak percepat. Yang pertama, debu, tanah masih nempel pada wajah mereka. Rumah mereka tanah biasa, orang ana lantai apalagi karpet. Masjid Nabawi pun orang ana lantai apalagi karpet. Mereka yang ahli sujud, ahli tahajud malam keluar rumah menuju masjid, atau mereka yang ahli jamaah keluar dari masjid, jelas banyak masih ada bekas pada wajah mereka, tanah atau debu yang nempel pada wajah mereka. Kira-kira jelas? Mana pertama? Yang kedua, aura bahak nur. Nur, cahaya ini ahli wudhu, ahli sholat, apalagi qiyamul lail, rajin qiyamul lail. Tentu berbeda mereka yang nyuwun sewu malam-malam hanya nongkrong, bal-balan dan macam-macam lah, nonton sepak bola atau gaplean, wedoan, mabuan. Tentu orang kenal wudhu berbeda dengan yang kena wudhu, cahaya. Yang ketiga, sufratul wajhi, pucat, syahrul laili, kurang turu Pak, karena banyak melek-melekan untuk Gusti Allah. Yang keempat ekstrim, Sayyidina Umar, Sayyidina Ibnu Abbas, Imam Mujahid, condong kekhusyuan hati, ketundukan hati, habis sholat nampak Pak, nangis air mata, nunduk wajah, bahkan basah jenggote dengan air mata. Itulah karakter para sahabat. Sesibuk apapun, bukan hanya perhatian waktu sholat, tapi kualitas sholat. Sholat itu bagi mereka radhiyallahu anhum cas iman eling akhirat.
Beda dengan kita sebelum sholat masih rokokan, masih HP-nan, masih ngobrol. Setelah sholat pikirannya masih saja kemana-mana. Setelah assalamualaikum warahmatullah, pikirannya pun sering urusan dunia. Itu masih jauh dari karakter para sahabat radhiyallahu anhum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muga-muga manfaat walaupun hanya 3 ayat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.